si influencer ini kan dia bisa gue bilang dia bullshit kalau dia ngomong katanya dari nol. Di usia lu waktu SMP aja lu udah punya mobil dibandingkan dengan orang-orang seumuran lu saat itu. Lu bilang lu nggak punya privilege. Lu kuliahnya dibayarin siapa? Kuliah dari orang tua. Yang biayain nikahan siapa? Dari orang tua. Setelah nikahan lu tinggal di mana? Tinggal di rumah yang dibeliin orang tua. Waduh, gimana ceritanya kayak gitu lu ngomongin dari nol? Kan sekarang banyak tuh Gen Z yang pada main kripto, main saham. Modal awalnya udah beda. Nah, tapi persepsinya pengen kayak dia gitu. Video kali ini kita mau ngebahas mengenai privilege lu jadi kaya gitu ya. Nah ini penting nih, teman-teman kan banyak yang salah kaprah mengagungkan orang-orang atau influencer atau siapapun lah gitu, yang mereka bilang hidupnya dari nol gitu. Mereka itu lupa backgroundnya tuh anak gitu, background itu influencer. Ternyata dia punya privilege yang nggak lu punya pada gitu loh. Jadi untuk lu start seperti dia gitu, itu berbeda gitu. Oke, mungkin kan banyak nih yang salah berpikir, salah mempersepsikan sebuah perkataan gitu ya. Dia mengadopsi mentah-mentah apa yang dikatakan sama si konten kreator lah, yang dia bilang katanya dia itu dari nol, itu dari perjuangannya dia gitu. Gimana pendapat lu hal-hal kayak gitu gimana? Sesat berpikir sih bisa dibilang. Sesat. Karena gini, level startnya aja udah beda. Level startnya. Terus pemahaman tentang sukses dan juga konsep sukses di dalam pemikiran mereka udah berbeda. Iya. Kalau kita membandingkan dengan mereka influencer atau misalnya YouTuber lah. Iya. Mereka yang sukses tanpa privilege, misalnya bilang mulai dari nol. Bullshit. Bohong, mereka punya privilege. Contoh satu orang nih ya, dia bisa ngopi di lobi hotel dengan harga kopi 80.000. Bullshit kalau misalnya mereka bilang mulai semuanya dari nol. Bukan dari nol, mereka dari plus. Mereka udah punya pondasi awal. Pondasi awalnya apa? Punya sesuatu yang bisa memuluskan langkahnya mereka kan gitu. Paling tidak modal. Iya. Nah bagi sebagian orang yang nggak punya modal sama sekali, orang tuanya orang miskin, ya kan mereka nggak bisa tuh kayak gitu. Iya. Apalagi punya ekspektasi, oh gue bisa kok, ini mereka aja bisa gitu. Tapi bisanya itu keyakinannya udah benar, udah bagus, tapi sesat cara berpikir. Kenapa? Mereka harus membangun dulu privilege-nya. Privilege-nya dari mana? Mereka yang tahu. Entah dibesarkan dari orang tua yang tegas, keras gitu. Jadi berarti kan mereka dibesarkan survive. Dan level survive itu bisa dijadikan kelebihannya dia tuh untuk menuju ke arah sana. Yang tadi kopi harganya 80.000 atau apa gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu privilege-nya dia gitu kan. Itu caranya dia gitu. Cuman yang gue kepengen garis bawahi adalah Gen Z nih atau netizen gitu kan suka mempersepsikan apa yang dikatakan si influencer gitu loh. Dia tuh nggak menelisik sampai dalam dia waktu SMP ini punya apa, waktu SMA punya apa, dan kadang-kadang lupa gitu. Gue pernah dengar ada salah satu influencer katanya dia mulai dari nol bla 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 gitu. Dan terus dia bikin konten, dia waktu SMP aja dia udah punya mobil, bapaknya ada mobil, meskipun mobil mobil bodong mamanya ya, mobil nggak bagus lah. Oh, mobil bojot ya, bojot. Iya kayak mobil gitu. Mobil tua. Meskipun mobil tua gitu. Tapi di umur segitu atau di tahun itu dia punya mobil itu, kalau di gua itu udah kelasnya udah punya privilege kayak gitu. Terus selanjutnya dia SMA-nya, dia sekolahnya di mana dan mendapatkan fasilitas apa aja dari orang tuanya gitu. Kuliahnya. Nah, gua selalu memperhatikan gitu. Jadi gua kadang-kadang lucu aja kalau ngeliat konten kreator atau siapapun yang ngomong dia katanya dari nol, tapi gue lihat lu kuliahnya dibayarin siapa? Kuliah dari orang tua. Kok bilang dari nol? Orang tua lu masih membiayain lu. Terus gue tanya lagi, lu nikah yang biayain nikahan siapa? Dari orang tua. Setelah nikahan lu tinggal di mana? Tinggal di rumah yang dibeliin orang tua. Waduh, gimana ceritanya kayak gitu lu ngomongin dari nol? Semuanya lu ada privilege, ya kan? Nah, itu yang salah diartikan, yang ditelan mentah-mentah sama netizen gitu. Nah, menurut lu apa yang dikatakan mereka ini sebenarnya gimana nih menurut lu? Kita berbicara tentang si influencernya dulu nih. Kita ngomongin ya Mas Bro ya. Influencer ini ngomong seperti itu karena punya privilege. Ya sah-sah aja sih. Dia menganggap diri mereka tidak seberuntung orang-orang kebanyakan. Mungkin kacanya mereka adalah, spionnya mereka adalah orang-orang yang lebih
di atasnya ya. dia, Iya. kan gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya semua orang berkaca dengan hal yang kita mau samain nih persepsinya, Iya. kalau persepsinya sama, semua orang punya privilege. Jadi jangan pernah ngomong kita mulai dari nol. Privilege-nya adalah ada yang mulai dari minus, ada yang mulai dari keluarga miskin, ada yang mulai misalnya dari keluarga yang punya modal. Jadi kalau nggak ada istilahnya kita mulai dari nol, semuanya mulai dengan privilege. Baik itu minus, semuanya kan kelebihan, tentang kelebihan. Ya. Jadi semuanya punya kelebihan masing-masing. Ada yang terbiasa hidup survive, or hidup dengan bertahan hidup di himpitan kekurangan. Terus mereka ada juga yang dikasih kelebihan, dari kecil sudah dikasih fasilitas. Itu kan privilege-nya ya mungkin di atas orang-orang. Makanya buahnya matang lebih cepat kan. Ya kayak pohon yang di perkebunan aja deh. Iya. Ya kalau mereka dikasih pupuk dari awal, disirami, mereka kan lebih cepat matang dan buahnya lebih manis dibandingin sama yang biasa gitu. Terus buahnya kecil, terus pohonnya juga tidak bagus, rawan terkena hama, artinya bisa juga gugur sebelum berkembang kan gitu. Ya itu sih, jadi nggak ada hubungannya sebenarnya. Kita tuh menyamaratakan persepsi kita dengan persepsinya para influencer itu. Jadi jangan pernah berkaca sama influencer. Yang menurut gue yang gue garis bawain, influencer ini menurut dia itu menganggap dia nggak punya privilege. Iya. Tapi padahal mereka punya gitu loh. Banyak. Jadi privilege yang gue artikan di sini bukan privilege secara umum tadi dia punya kelebihan skill atau dia punya dari rakyat miskin, bukan. Konteksnya adalah kaya, bro. Dia punya materi kan? Punya materi kaya gitu loh maksudnya. Maksud gue gitu. Iya, basic awalnya. Jadi si influencer ini kan dia bisa gue bilang itu dia bullshit kalau dia ngomong katanya dari nol, maksud gue gitu. Iya. Kenapa? Karena di usia lu waktu SMP aja lu udah punya mobil, meskipun mobil tua, Fasilitas dibandingkan dengan orang-orang seumuran lu saat itu, tetangga-tetangga lu segala macam, mereka nggak sama kayak lu. Kok lu bilang lu nggak punya privilege gitu kan? Jadi netizen itu harusnya meruntutkan hal itu gitu. Akhirnya apa? Akhirnya nanti salah kaprah dia untuk langkahnya. Dia memulai start yang berbeda kan dengan si influencer itu kan. Lu ngomongin AIWIU, lu mau mikir AIWIU, orang lu juga mohon maaf lu nggak kuliah mamanya. Gimana caranya? Beda dong. Iya. Pasti cara berpikirnya dan segala macam sama orang yang tadi yang dia dikuliahkan sama orang tua segala macam gitu kan. Netizen itu mereka kemakan semangat bullshit dari influencer yang mengatakan dia dari nol, maksud gue gitu. Kan dengan kata lain nih, contoh deh, si Gen Z ini di kalangan Gen Z sekarang yang punya kemampuan finansial rata-rata, menengah dan menengah ke bawah. Ini kan ngambil contoh ke influencer-influencer itu tuh, Mas Bro. Ya. Iya kan? Nah, menurut Mas Bro, efektif nggak sih mereka nih melihat kemampuan mereka yang seperti itu, terus mereka ngambil contoh para influencer yang sudah berhasil, sementara modal awalnya ya udah beda nih. Modal awal kan contoh kripto deh, main kripto. Kan sekarang banyak tuh Gen Z yang pada main kripto, main saham. Ya. Iya. Modal awalnya udah beda. Nah, tapi persepsinya pengen kayak dia gitu. Menurut Mas Bro gimana nih? Ya, itu kalau si Gen Z kepengen kaya dari kripto segala macam, sah-sah aja. Mengikuti influencer itu sah-sah aja sebagai motivasi, nggak apa-apa. Cuman mereka tuh lupa mempertimbangkan bahwa untuk mereka masuk ke situ, itu mereka mempertimbangkan finansialnya. Contoh, lu punya duit pas-pasan, punya duit 10 juta, lu cemplungin di situ semua gitu. Giliran habis rungkat, lu nggak bisa ngapa-ngapain itu. Nah, sedangkan influencer waktu nyemplungin di situ tuh dia punya duit 1M, nyemplungin ke situ 10 juta lah. Kalah dong gitu kan perbandingannya gitu kan. Jadi cara spendnya berbeda. Nah, kadang-kadang dimakan mentah-mentah sama si netizen Gen Z ini yang pada main di sana gitu. Jadi gua nggak menyalahkan influencernya yang mengajak untuk main kriptonya, enggak gitu. Cuman nggak bijak aja cara si netizen ini atau si Gen Z ini mengambil kesimpulannya gitu loh. Ya orang dia punya duit kan tadi 1M dicemplungin 10 juta. Ya kalau mamanya kalah dia masih punya banyak duit. Nah lu punya duit pas-pasan 10 jutanya lu cemplungin. Gilaan abis lu nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Ya gitu. sesat berpikir dong jadinya. Sesat berpikir. Dan lagi gue bener-bener kadang-kadang lucu ngeliat orang-orang yang
yang katanya dari nol kayak gitu. Gue kenapa sebel karena gue ngelihat perjalanan gue sendiri gitu, bro. Hal apa yang menyebabkan Mas Bro tuh sebel tuh dari segi perjalanan Mas Bro sama para influencer itu? Apa aja yang dilalui sih sampai bisa bilang sebel sama orang yang punya privilege ini? Yang dia bilang saya mulai dari nol gitu. Kenapa bisa sebel tuh kenapa? Agaknya orang yang pernah mengalami di posisi gue ya, itu agaknya bakalan sepemikiran dengan gue nih. Gue SMA itu gue bayar pakai duit gue sendiri. Gue SMA udah nyari duit sendiri gitu. Dan gue nggak merasa gue orang miskin. Jadi gue nggak pernah menganggap gue orang miskin. Meski ya memang secara status sosial mungkin miskin gitu ya. Ya kan gue dari keluarga guru kan, gitu. Bapak gue guru gitu kan. Keluarga gue hampir rata-rata guru gitu. SMA itu gue udah nyari uang sendiri, bro, buat membiayai sekolah gue, buat beli apa yang kebutuhan gue gitu. Terus kuliah pun gue sendiri. Sampai sekarang nih S2 ya? S2 sekarang gue sendiri. Jadi bukan gue menafikan hal-hal yang diberikan support dari keluarga, bukan. Support keluarga penting banget gitu, udah doa segala macam gitu. Cuman perjalanan gue sampai sekarang bukan berarti gue sekarang ngomongin gue sukses, bukan gitu. Cuman perjalanan gue sampai di titik ini itu betul-betul gue melewatinya dengan penuh perjuangan gitu. Dan gue melewati itu dengan enjoy. Perjuangan yang gue lewati dengan enjoy gitu. Gue nikmati betul gitu. Jadi kalau lu bilang katanya lu dari nol, terus gue tahu lu pas kuliah dibiayai orang tua, dan lu nikah dibiayai orang tua, lu rumah dibiayai, dikasih sama orang tua, itu gue ketawain. Apalagi dikasih modal tuh, dikasih modal apa segala macam, ketawain gitu, serius. Jadi ya gue nggak merasa, nggak terima aja kan, lu ngomong gimana, lu ngomongnya yang bener gitu kan nggak masuk kan kalau kayak gitu. Makanya gue bilang sampai di titik sekarang gitu kan, 100 rupiah pun gue nggak pernah meminta dari keluarga gue sampai detik ini. Gue butuh doanya aja. Semuanya gue sikat sendiri. Dan kalau lu melihat perjalanan gue dari SMA sampai sekarang gue lakukan sendiri, lu udah bisa membayangkan bagaimana lika-liku perjuangan gue dong. Pahit getirnya segala macam kan. Gue udah melewati itu semua, dan gue bukan merasa gue orang yang paling berjuang, paling menderita. Gue nggak merasa. Tadi gue bilang gue nggak merasa ini gue terlalu menderita atau enggak. Gue lewati itu dengan enjoy. Tapi memang sangat sulit dan lika-liku gitu, dan gue nikmati. Cuma jengah aja ya dengerin influencer yang bilang kalau dia bilang mulai dari nol. Ya, cuman nggak setuju aja dan nggak relevan aja dengan gue gitu loh. Lu ngomong gitu, gue nggak ada campur tangan uang mamanya gitu dari keluarga gitu. Kenapa? Karena memang gue nggak mau meminta, karena memang nggak ada. Nah itu balik lagi. Jadi kalau berkaca dari apa yang Mas Bro alami nih, kan Gen Z sekarang punya ekspektasi itu tinggi nih Mas Bro, ya kan? Terus mau melakukan sesuatu, sebenarnya ada yang mau dia lakukan, tetapi kan tidak sesuai dengan ekspektasinya dia. Dalam artian melihat influencer itu, ya makin termotivasi dong. Nah harusnya apa sih yang dilakukan nih sama si Gen Z sekarang ini yang punya ekspektasi tinggi tapi usahanya rendah, terus punya role model yang sudah punya privilege, sudah punya udah punya kemampuan berlebih dibanding dia. Start awalnya aja udah beda, tapi ekspektasinya pengen kayak gitu. Dan yang dilakukan juga ya harus yang seperti apa sih pada Gen Z ini sebenarnya? Ya kalau pengen lihat si influencernya itu dia punya Alphard, punya apa, ya bagus itu buat motivasi. Si influencernya juga nggak salah untuk memotivasi generasi berikutnya untuk bisa sukses segala macam gitu kan. Cuman ingat sekali lagi, jangan lupakan backgroundnya, jangan lupakan privilege di belakang itu. Karena kalau lu masuk ke sana dengan caranya dia gitu kan, bakalan kerepotan. Karena lu keluar dari lorong yang berbeda gitu loh. Gen Z ini yang kepengen seperti dia, influencer segala macam gitu, kepengen kaya seperti itu, diambil motivasinya buat jadi semangat. Cuman nggak bisa menduplikasi caranya gitu loh. Nggak bisa. Dia itu disekolahkan di sekolah yang bagus. Dia udah punya privilege dari keluarganya.
keluarganya dosen, umpamanya bapaknya dosen, contoh kan berarti privilege-nya lebih tinggi dari gua kan guru kan. Jauh. Iya kan, dia Jauh. dosen. Dia setiap hari bisa ada waktu buat belajar dan ada fasilitas buat belajar. Saat itu gua sedikit mungkin, ya kan. Gitu-gitu deh. Jadi harus bisa realistis. Pertanyaan lu tadi adalah si Gensi kepengen kayak dia tapi dia usahanya kurang, ya nggak bisa, nggak bakalan bisa, nggak bakal. Itu udah selinier, itu udah berjalan berbarengan gitu loh. Udah paralel gitu loh. Lu mau sukses ya usaha lu mesti kencang gitu loh maksudnya. Nggak bisa lu malas-malesan terus lu kepengen ini, nggak bisa. 1001 orang yang malas itu sukses itu 1001. Ada, mungkin ada. Cuman ya 1001. Faktor luck itu tadi ya. Jadi ya dengan kata lain gini Mas Bro. Mungkin kalau misalnya tadi Mas Bro menyinggung masalah mereka menduplikasi langkah yang diambil oleh influencer tersebut. Sebenarnya harusnya jangan diduplikasi ya, harusnya ya. Harusnya kan ada yang namanya adaptasi, mengadaptasi langkah tersebut, kemudian dimodifikasi sesuai dengan kondisinya dia, gitu kan, supaya bisa berjalan sesuai dengan startnya dia, level startnya aja beda. Yang satu start di Bogor, yang satu start Jakarta, pengen sampai ke Padang misalnya. Yang sampai duluan kan yang di Jakarta daripada yang di Bogor kan gitu. Apalagi yang di Bogor naik gerobak, yang di Jakarta naik jet pribadi, udah beda lagi tuh nyampenya. Level menyerahnya, kemauan untuk etos kerjanya. Gen Z ini kan terkenal nih dengan mental health-nya yang mudah teriris, mudah terluka gitu dibanding dengan generasi-generasi sebelumnya gitu. Generasi milenial, terus juga generasi sebelum post milenial yang mereka lebih survive. Mas Bro, melihat kacamata bahwa Gen Z ini mudah menyerah itu, apakah karena faktor influencer itu tadi ada hubungannya, atau memang mungkin karena orang tuanya itu sendiri karena minim privilege gitu. Itu gimana menurut Mas? Faktor zaman sekarang udah kayak gitu, lingkungan semuanya berpengaruh, dari lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, di luar itu segala macam itu berpengaruh untuk dia jadi orang yang punya karakter survive atau jiwa fightingnya tinggi gitu. Itu udah beda memang. Kan perkembangan digital ini kan berpengaruh juga kan, sosial media segala macam itu sangat erat berpengaruh. Jadi gue balik lagi soal masalah tadi untuk influencer tadi gitu ya. Gue nggak menyalahkan influencer itu gitu, karena gue meyakini betul bahwa setiap orang punya gitu, punya passionnya di bidangnya masing-masing gitu loh. Jadi kayak lu pernah di dalam pemerintahan, lu pernah lama di dunia aktivis kayak gitu ya. Ya lu di situ gitu. Dan nggak bisa serta merta kita duplikasi secara keseluruhan, itu nggak bisa. Betul. Karena kita masing-masing gitu loh. Jadi kalau memang itu menurut gua nggak cocok ya gue sampaikan gitu loh. Iya. Itu cara berpikir kayak gitu. Namanya critical thinking gitu. Nggak semuanya kita ambil. Kalau memang itu bagus, kita bagus gitu. Cuman kalau itu menurut gua nggak cocok ya gue sampaikan gitu. Kenapa? Untuk menyelamatkan orang-orang yang cara berpikirnya salah gitu loh, menyimpulkan itu gitu loh. Lu kepengen kaya dengan caranya dia, beda caranya. Lu keluar dari lubang yang berbeda gitu loh. Itu yang salah di sana. Akhirnya apa? Banyak anak muda punya ekspektasi, keinginan mencapai di satu titik, tapi dengan caranya si A yang jelas-jelas startnya berbeda. Cara level berpikir juga beda kan? Betul. Networking dia berbeda, ya kan? Jaringan ya. Jaringannya dia berbeda. Tingkat pendidikannya mungkin berbeda. Support system kayak modal. Ya segala macam itu berbeda. Tapi mungkin dari cara berpikirnya atau segala macam boleh tuh diambil. Tapi untuk caranya secara teknis tuh nggak bisa lah. Saya setuju sama Mas Bro bilang. Mas Bro mengatakan bahwa yang dia lakukan tidak salah gitu. Influencer itu mengatakan bahwa misalnya dia memulainya dan juga menjadi contoh itu tidak salah gitu. Saya sepakat. Tapi mungkin bagi saya kurang bijak dan kurang tepat aja, karena dia tidak mengatakan di ujungnya atau di awalnya, lagi-lagi saya memulai dengan level privilege seperti ini gitu. Nggak ada yang dia katakan seperti itu. Dia saya mulai dari nol, semuanya gitu. Jadi banyak yang terinfluence, kemudian mereka jadi sesat berpikir karena saya bisa nih kayak dia, pasti bisa karena dia aja bisa gitu. Tapi tidak pernah dijelaskan kalau dia punya privilege gitu. Dengan kata lain, si influencer ini tidak memberikan semuanya secara komprehensif. Artinya mereka tidak menjelaskan bahwa misalnya
yang dia lakukan itu karena start saya seperti ini. Kalian dengan level start yang berbeda harus melakukan hal yang berbeda, meskipun mengadaptasi dari apa yang saya lakukan. Ini sebagai contoh aja. Itu kan tidak pernah dilakukan sampai Venture itu. Menurut Mas Bro nih, kenapa mereka tidak melakukan itu, dan apakah sudah tepat yang mereka lakukan tuh dengan tidak mengadakan hal itu gitu? Gue cuman nggak setuju aja mereka bilang dari nol dengan perbandingan gua kan, gitu loh. Kalau secara pribadi berarti ya? Iya gitu. Kebanyakan mereka dikagumi karena berbarengan dengan dia punya materi juga. Betul. Gitu loh. Itu yang salahnya ada di situ gitu. Apa yang gue dapatkan sampai sekarang itu tercapai semua sesuai dengan keinginan gua gitu. Dengan cara gua nggak terkenal gitu, ngerti sih? Iya. Nggak perlu berada di seperti mereka. Iya. Di posisi mereka untuk menjadi seperti sekarang. Iya, dan gue sangat baik-baik aja sekarang gitu loh dengan keadaan gue gitu. Karena gue mencapainya itu dengan cara gue yang kalau dibandingkan dengan influencer tadi ya silakan teman-teman yang membandingkan apple to apple atau enggak gitu. Tapi bagi saya Mas Bro itu adalah level sudah mencapai titik kesuksesan. Karena mampu mandiri dari tadi dibilang dari zaman sekolah SMA sampai sekarang, bahkan ngambil S2 semuanya serba sendiri. Gitu. Menikah, berkeluarga, semuanya serba sendiri. Kiat-kiat yang mungkin bisa saya adaptasi gitu, karena saya juga ingin memodifikasi apa yang langkah Mas Bro ambil. Mungkin ya teman-teman Gen Z juga kan ingin tahu lah langkah atau kiat-kiatnya Mas Bro survive sehingga sekarang sukses seperti ini apa aja sih gitu. Bagi saya ya, Mas Bro sudah berada di level sukses bagi saya. Dan saya pengen tahu seperti apa sih kiat-kiatnya. Tapi disclaimer dulu nih, gua nggak menganggap gua sukses mau saya. Ya sukses materi atau sukses apa, gua nggak. Ini yang gua lakukan adalah apa yang jadi keinginan gua gitu loh. Gua nggak ada kiat-kiat khusus, yang penting ya lu jadi orang bener aja gitu. Udah lu belajar ya belajar gitu. Maksimalkan jiwa dan raga lu gitu loh. Pikiran lu buat lu berjuang. Kalau menurut gua kayak gitu. Kita dianugerahi akal dan pikiran ya buat mikir. Ya kan, kita masih punya tenaga ya buat bekerja gitu kan. Sama kayak kita nge-gym sebenarnya. Kalau gue iniin lo, lu pengen dapat badan bagus ya nge-gym. Lu punya konsistensi, punya motivasi di sana, punya semangat kayak gitu. Jadi ada integritas gitu. Itu aja sebenarnya. Nah teman-teman tinggal cari aja integritas itu apa. Kelas gitu. Nggak tahu juga apa yang gue lakukan ini bakalan cocok buat kalian apa enggak gitu. Untuk saat ini gue belum bisa menyampaikan apa kiat-kiat atau apa segala macam gitu. Agaknya terlalu berlebihan untuk saat ini, karena gue agak tensin aja karena gue nggak pernah menyampaikan atau mempublikasi kekayaan gue gitu loh, hal-hal finansial kayak gitu gue nggak pernah gitu. Jadi karena itu kan kiblatnya biasanya kayak gitu kan, gitu. Kalau gue udah mempublikasi kekayaan gitu, pengakuan kayak gitu kan biasanya yang paling mudah diambil sama netizen gitu, dan gue nggak mau gitu loh. Cocok atau enggaknya itu tergantung orangnya masing-masing. Tapi yang paling dasar banget ya harus punya integritas kalau menurut gua gitu. Ya saya sederhanakan ini, dipersingkat nih. Mungkin ngambil dari intisari yang tadi Mas Bro sampaikan, bahwa tidak ada yang namanya faktor keberuntungan. Jadi yang ada adalah tidak ada keberuntungan yang benar-benar ada, yang benar-benar ada gitu. Jadi keberuntungan itu diciptakan karena kerja keras. Bukan konsultan atau coaching bisnis atau coaching motivator apa yang ini enggak. Ini gue cuma ceritakan apa yang gue alami aja gitu. Ini yang gue alami kayak gini, apa yang gue lakukan sampai dengan detik ini ya kayak gini, kayak gitu. Proses-prosesnya seperti itu gitu. Jadi dan gue sangat nyaman dan baik-baik saja menjalani ini semua, dan gue nggak merasa terbebani selama perjalanan gue. Dulu gue merasa orang paling menderita atau segala macam. Normal-normal aja, nggak makan 2 hari pakai mie instan aja ya oke, nggak apa-apa, itu perjalanan kok gitu. Karena gue memahami proses-proses kayak gitu, gue sangat menghargai, dan gue memegang prinsip untuk kita di satu titik kita harus melewati proses. Ada harga yang perlu dibayar gitu. Dan kita, lu, gua pasti punya fak atau hal-hal yang gua nggak punya dan ada di lu, dan sebaliknya. Dan sama influencer juga sama pasti. Yang dia nggak punya tapi ada di gua, atau sebaliknya. Itu pasti kayak gitu. Jadi ada kekurangan, ada kelebihan di antara kita, pasti kayak gitu. Jadi ya udah, kalian tinggal gas aja, kalian mau kemana gitu. Iya, jadi kalau misalnya ngambil ringkasannya adalah tidak ada keberuntungan,
tanpa kerja keras yang diciptakan untuk memperoleh keberuntungan itu. Mas Bro kan udah melalui kerja keras, terus menciptakan keberuntungan itu sendiri dan meraih keberuntungan itu sendiri. Tidak semuanya serta-merta dari awal. Jadi ya saya makasih banyak Mas Bro. Ya, Kita udah ngobrol tapi disclaimer sekali lagi nih, ini gue lagi nggak ngomongin bahwa gue sekarang di posisi kaya, gue sekarang di posisi sukses, gue nggak. Ya gue nggak mau menobatkan gue sebagai orang yang kayak gitu-gitu, gue nggak. Ini cara yang gue lakukan yang tadi lu tanyakan gitu. Itu sekali lagi gue nggak mau dianggap sebagai orang yang di A, B, C gitu, yang kaya gitu dalam sisi gue nggak mau kayak gitu. Yang saya maksud adalah mungkin level start saya sama Mas Bro kan nggak jauh beda nih. Jadi hasil akhirnya kalau misalnya saya mau seperti Mas Bro atau mungkin lebih dari Mas Bro ya yang saya lakukan tinggal mengadaptasi dan kemudian mengimprovisasi kan di depannya seperti itu. Jadi teman-teman jadi nggak ada yang namanya istilahnya keberuntungan itu datang tiba-tiba. Keberuntungan itu seperti Mas Bro tadi sampaikan ada karena adanya perjuangan. Kan gitu ya Mas Bro ya. Iya, sekali lagi nih buat Gen Z, kurang-kurangi tidur. Orban. Ya, kurang-kurangi tidur. Serius, itu kalau kalian masih muda kebanyakan tidur itu udah repot gitu. Sekarang dunia begitu cepat, Bro. Kalau kalian nggak cepat belajar, nggak cepat bertumbuh, udah kerepotan. Ketinggalan gitu. Perbanyak belajar aja gitu kalau buat gue sih. Saran buat netizen ini, buat Gen Z. Siap, Jenderal. Ya, lo ada tambahan lagi? Nggak ada sih, cuma gitu aja. Memang kita butuh masukan-masukan dari siapapun, tidak perlu melihat apapun backgroundnya. Jadi apa yang positif kita ambil, yang negatif kita buang. Iya. Gitu. Oke, itu aja teman-teman. Jadi untuk video kali ini nih, tadi obrolan kita bukan bermaksud gua menggurui ya. Kita menggurui enggak, ini kita hanya sebatas sharing aja, beropini sesuai dengan apa yang kita persepsikan, sesuai apa yang dengan kita pikirkan, pendapat kita. Itu aja teman-teman. Jadi bukan bermaksud mengajari kalian atau menggurui ya. Iya, betul. Gitu teman-teman. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.